belum memenuhi syarat nih dalam untuk dibilang bonsai. Betul. Langsung dis. Iya, langsung dis. Selera juri kadang-kadang beda-beda ya Om. Pasti, pasti. Untuk nyatuinnya gimana sih Om? Bonsai Mania, sekarang gue ada di dekat para juri yang sedang berdebat. Jangan deket-deket ngeri. Yang sedang berdebat loh, lagi bertarung pohon mana yang ibaratnya bakal jadi best-bestnya. Udah, gue nggak bisa ngasih lihat banyak, kurang lebih seperti itu. Dapat kebutuhan, gue dapat kesempatan, udah izin tadi sama dewan juri untuk masuk ngambil gambar ke dalam. Ikutin terus videonya sampai selesai. Kesempatan ngobrol sama salah satu juri yang ada di kontes Bonsai Patriot tingkat nasional ini. Langsung siap orang. Om, ketemu lagi. Kaget. Sorry. Lagi santai kan? Iya. Ngobrol dikit boleh Om? Boleh. Siap. Bonsai Mania, ikutin terus videonya sampai selesai. Gue mau ngobrol sama Om Ruli, oke? Om Ruli sekarang lagi tugas ya Om? Iya, kebetulan hari ini dapat tugas penjurian untuk pameran Patriot Ruby ya di Bekasi. Siap Om. Om, Ogut penanya sedikit Om. Om, sistem penjuriannya seperti apa Om di sini Om? Kalau untuk sistem penjuriannya di Ruby itu menggunakan sistem eliminasi. Eliminasi? Iya betul. Dimana penilaian itu tidak menggunakan angka-angka, tetapi mendiskualifikasi pohon-pohon yang dianggap kurang tepat lah, yang pohon-pohon yang dianggap belum matang. Oh, ini belum memenuhi syarat nih dalam untuk dibilang bonsai. Betul. Langsung dis. Iya, langsung dis. Oke, langsung seperti dis. itu ya. Dan di situ nanti sebenarnya secara laporan nanti bisa diperhatiin perjalanan pohon itu masuknya sampai di mana. Apakah di tingkat pertama dia masuk? Apa pada saat penjurian tahap pertama dia masih masuk, tahap kedua masih masuk, atau sampai tahap ketiga, tahap berikutnya sampai masuk. Nah itu bisa tembus sampai ke jenjang misalnya the best 9, the best 5, atau juara 1, juara 2, juara 3, atau the best in show. Nah, itu perjalanannya. Tapi kalau pada saat tahap pertama itu ternyata tidak masuk dengan secara dengan sendirinya pohon itu gagal untuk melangkah ke langkah kedua, ke step penilaian kedua. Begitu siap. Seterusnya, begitu di step langkah kedua ternyata gagal, berarti cukup tidak sampai masuk situ lagi, ya tidak masuk lagi untuk ke jenjang berikutnya. Nah nanti panitia memutuskan kira-kira idealnya itu akan diambil berapa jumlahnya yang akan dapat predikat baik sekali dan yang akan dapat predikat baik. Oke, siap. Berarti ada 2 predikat ya Om? Ya, kurang lebih begitu. Ada 2 predikat aja ya? Predikat baik dan baik sekali. Siap. Terus kemudian baru dari baik sekali ditentukan ada tingkatan masuk ke best 9 atau ke best 5. Terbaik 9 kah atau terbaik 5, tergantung kepentingan juga dari panitia itu sendiri. Panitia menyiapkan hadiah atau piagam itu seberapa banyak. Terus kemudian kalau panitia juga menginginkan ada juara 1, juara 2, juara 3, begitu seterusnya, itu tergantung panitia. Jadi bukan juri hanya tugasnya menilai sampai menghasilkan apa yang
inginin Siap. sama panitia. Siap. Yap. Kita sambil jalan ya Om. Ya. Santai aja Om, sambil jalan ya Om. Gitu kira-kira. Siap, paham, saya paham. Om Ruli, nih gue mau nanya sedikit agak santai aja pertanyaannya Om. Kan banyak nih Om jurinya nih Om. Iya nggak sih Om? Iya, Gak sendiri kan Om Ruli kan? Oh iya. Nah, saya bingung Om kadang-kadang Om. Selera juri itu kan kadang-kadang selera juri kadang-kadang beda-beda ya Om. Pasti, nah, pasti. Untuk nyatuinnya gimana sih Om? Misalnya seandainya, oke nih pohon ini nih bagus. Yang lain bilang yang lain nggak bagus. Nah, gimana sih sistemnya Om? Jadi apa ada berantem kah? Berantem begini. Enggak kali ya. Sebelumnya kan kita tuangkan ke dalam sistem eliminasi itu sendiri. Oke, ya. Kemudian manakala sistem itu ternyata bukan ada kelemahan, maksudnya begitu tidak menemukan titik temu, di situ juga ada proses voting atau diskusi, voting atau diskusi. Karena kita harus maklum, juri itu dari masing-masing juri pasti dominan punya penilaian subjektivitas, yang artinya bagus menurut dia belum tentu bagus menurut juri yang lain. Bagus menurut juri yang lain belum tentu lagi bagus menurut juri. Nah, pada akhirnya biasanya itu menyempit. Begitu terakhir itu di ujung cerita itu karena perbandingannya semakin ketat, biasanya terjadi proses sampai voting, sampai voting itu gitu loh. Jadi kalau dibilang ada perdebatan pasti ada, ngotot-ngototan ya pasti ada. Karena mempertahankan ini kan masing-masing kan punya argumentasi di situ. Kenapa pohon ini bisa kalah atau dia sebenarnya bukan kalah dalam artian apa, menentukan mana yang pohon ini udah baik, tapi yang paling baik bahkan lagi. Yang terbaik yang mana itu yang agak mulai sulit. Itu karena udah mepet-mepet, kurang lebih sama, dan disitulah mulai kita mencari titik lemahnya di mana dari pohon itu, sampai kita berani mutusin bahwa ini loh yang ternyata yang terbaik. Yang baik dari yang paling baik dari yang terbaik. Ya, kira-kira begitu. Seru juga berarti ya Om. Seru. Luar biasa. Jadi kan apa itu istilahnya nggak dengan serta-merta juga. Ini aja kan kalau dilihat kan udah dari pagi kan udah berulang-ulang bolak-balik ke lokasi. Artinya kan di situ ada beberapa penilaian yang kita harus ini ulang. Apa tuh namanya? Kaji ulang ya? Iya, dikaji ulang. Tadi bolak-balik dulu saya lihat. Bener. Iya, maksudnya kayak tadi kan ada sedikit perdebatan tuh. Kalau saya sempat ngambil gambar juri lagi kerja, itu biasa seperti itu ya? Luar biasa. Karena untuk mendapatkan kesamaan persepsi ya, untuk menghasilkan yang terbaik lah untuk peserta bonsai. Karena yang pasti juri nggak bisa juga memuaskan semua peserta lomba. Betul. Kita hanya meminimais apa yang menjadi kebutuhan peserta itu supaya tidak masalahnya tuh tidak terlalu banyak gitu loh. Karena juga keinginan dari peserta lomba ya maunya menang. Lah kalau juri kan bukan tugasnya ini, kita tugasnya ya mencari pemenang itu. Betul, setuju saya. Siapa yang menangnya ya kita juga belum tahu. Nggak bisa langsung ditentukan siapa yang menang. Iya, betul. Nanti di ujung cerita baru kita bisa tahu, ternyata pohon ini yang menang, pohon ini, itu pun juga kita nggak tahu orangnya. Siap. Gitu. Berarti penacapan bendera nanti malam ketahuan hasil dibuka untuk umum besok ya Om ya? Iya, rencananya kalau udah selesai semua, nilainya sudah direkap, kita udah dapat hasil akhirnya, baru kita mulai bisa tancap bendera. Penancapan bendera yaitu sesuai dengan kebutuhannya yang tadi. The best 9 yang mana, yang masuk the best yang masuk juara 1, 2, 3 yang mana, yang masuk the best in show yang mana, yang masuk the best in size juga. Kebetulan panitia minta ada the best in size juga. Nah, itu nanti malam mudah-mudahan kita udah bisa tancap, dan pagi pada saat pembukaan semua udah bisa terpasang, dibuka juga buat umum ya. Iya. Siap. Dan hebatnya lagi yang the best in show itu sama the best in size kalau nggak salah dapat penghargaan juga dari wali kota di sini. Oh ya? Samping sertifikat organisasi, juga wali kota menandatangani untuk piagam. Siap. Keren, enak. Wah, seru banget berarti ya. Siap. Ya udah Om Ruli, makasih banyak Om Ruli informasinya yang udah disampaikan. Semoga sukses selalu Om Ruli ya. Thank you ya Om. Sip. Oke.